Oke teman-teman, jadi di saya video kali ini saya mau ceritakan kasih kalian salah satu saya punya pengalaman yang saya rasa itu eh, pernah sangat mengganjal dan pernah membuat saya itu rasa kayak kenapa ya bisa terjadi seperti ini. Jadi kalau saya salah itu di tahun 2023, yaitu tahun 2023 saya setelah pulang di Soe ini saya ketemu dengan salah satu ibu, dan sebelumnya ini waktu saya usia ada di usia remaja, ada di usia saya SMP SMA itu saya suka kenal ini ibu. Jadi mereka waktu itu adalah salah satu kakak-kakak di kita punya komunitas rohani di Soe sini. Jadi saya suka kenal dia, tapi setelah itu kenal begitu dan sudah hilang lama, tidak pernah ketemu. Kemudian kami ketemu lah di salah satu momen sepupu ada yang menikah di Soe sini. Jadi kami ketemu di situ. Ternyata di momen itu ada saya punya keluarga satu, saya punya saudara dekat dengan dia pun saudara laki-laki. Tapi saya kenal dia waktu itu bukan karena dia dekat dengan salah satu saya punya saudara, bukan karena dia adik dekat dengan saya pun keluarga ini, tapi karena memang saya suka kenal dia lama. Dan ini ibu ini adalah salah satu orang yang cukup berpengaruh, dan dia adalah salah satu orang yang menjadi penyiar di kita punya radio rohani yang ada di Kota Soe. Waktu itu yang saya usia remaja itu Mercy FM, dia pernah menyiar di sana, dan saya tahu secara dia punya kualitas kerohanian ini the best sekali. Sekali lagi saya cerita ini tidak maksud menyudutkan siapa-siapa, tapi sebagai cerita dan juga pengalaman bahwa saya bodoh di beberapa area yang teman-teman bisa ambil untuk tiru sehingga tidak mengulangi kesalahan seperti yang saya lakukan, kayak begitu. Jadi tahun 2023 itu secara tidak sengaja saya ketemu dia lagi. Nah, saya ketemu dia lagi teman-teman. Kemudian di itu momen pas saya saudara nikah, ketemu kenalan, kemudian kita ganti nomor HP, terus kita ketemu lah. Nah, di tahun 2023 itu secara tidak sengaja teman-teman, tiba-tiba itu entah bagaimana caranya lah kami kong-kaling-kolong bercerita, pokoknya ketemu sering sehilu dan kadang-kadang sering datang doakan kami juga. Ada satu momen di mana dia cerita bahwa dia ada jual sapi. Dia punya sapi itu beranak di kampung itu kurang lebih ada 100 ekor waktu itu yang saya dengar cerita. Kemudian dia bilang bahwa dia mau menjual sapi. Jadi telepon ada orang di kampung yang jaga dia sapi, dan dia telepon dan hubungkan saya dengan mama dan bapak dan bercerita dengan itu orang. Sabar ya, jadi dia cerita kalau dia mau jual sapi. Jadi sapu adik ini soal marhum, dia tiba-tiba dia bilang karena ini ibu tuh secara kualitas kerohanian ini luar biasa. Jadi kami tuh sempat berpikir bahwa dia akan tipu sama kami. Tapi saya ada kesalahan yang sangat fatal, yang sangat bodoh di sini, yang sebenarnya saya mau bilang ke teman-teman supaya jangan tiru. Tapi nanti saya cerita dulu. Jadi waktu itu sapu adik jual dia sapu di tahun 2003 itu, dan dia bilang karena dia kepingin juga ada bibit sapi lagi, jadi dia bilang oke, kalau begitu kakak ini cerita tadi. Maksudnya kakak ini kasih uang saja dia supaya nanti kasih kita sapi. Nah, waktu itu sapi dia tawarkan dengan sangat murah teman-teman. Dia bilang sapi harganya itu 1 ekor 1 juta di kampung yang di sana. Jadi saya ikut dan saya adik justru setuju untuk mau almarhum ini, dia setuju untuk mau jual ini, mau beli, bukan mau beli. Nah, salah satu hal yang membuat saya kuat juga adalah dia adik ini kan pacaran yang saya punya salah satu keluarga. Saya punya keluarga ini juga bilang bahwa dia juga ada beli dan dia punya sapi di sana juga teman-teman. Jadi saya ingat sekali waktu itu tanggal 24 Desember tahun 2023, kurang lebih jam 9 ke jam 10 lah, saya pergi di rumah. Karena kami sudah sepakat, kami sampai sudah teleponan, pokoknya dia telepon sambung dengan tante yang ada jaga sapi di kampung. Tante yang jaga sapi di kampung itu sampai bilang, iya memang ada sapi di sini kurang lebih ada 100 ekor. I don't know ya, begitu benar atau tidak. Nah, kita cerita lagi. Nah, setelah itu teman-teman, dan waktu itu dia telepon saya itu di Desember tanggal 2023 itu bulan Desember, saya ingat momen Natal. Tapi dengan malam dia bilang kalau mau kasih memang uang suku. Pokoknya dia pun prospeknya waktu itu enak sekali teman-teman. Jadi pagi jam 9 ke jam 10 tuh sampai antar uang di dia rumah. Saya antar dia uang. Dia rumah ada di Soe sini. Saya tidak tahu strategisnya di mana, karena saya mau cerita ini untuk kalian ambil pengalamannya, bukan untuk menyudutkan dia, tapi saya cerita sama pengalaman supaya kalian jangan ikut sama bodohnya di sini. Nah, bodohnya saya itu ada di sini. Jadi ketika saya sampai di dia rumah, saya kasihlah uang. Kurang lebih jam 9 jam 10 ya. Saya masih ingat dan sangat masih terekam di memori jelas bahwa itu kurang lebih jam 9 jam 10. Nah, saya pas di situ teman-teman, sampai ketemu dia, kemudian saya kasih uang 2 juta di depan dia. Saya kasih di uang 2 juta dan dia janji, waktu itu dia masih bilang bahwa nanti di bulan Januari kan hujan, jadi bisa ambil sapi dong itu di bulan April.
Jadi saya setuju-setuju saja. Dan bodohnya saya di situ adalah teman-teman, saya tidak membuat kwitansi. Karena saya terlalu, kenapa saya tidak membuat kwitansi teman-teman di situ? Karena saya terlalu sangat percaya ini ibu. Karena secara reputasi kerohaniannya terlalu the best. Sumpah terlalu sangat the best. Dan itu tuh membuat saya perasaan untuk saya tidak membuat kwitansi uang 2 juta. Sapu adik uang bukan sapu uang. Jadi waktu itu saya pembodoh di situ. Saya tidak membuat kwitansi karena saya melihat reputasi orang ini sangat baik. Dan saya kalau misalkan saya buat kwitansi seolah-olah saya tidak percaya dia. Sedangkan saya tahu bahwa dia figur seorang hamba Tuhan. Disclaimer tidak maksud untuk merusak ini di sini. Tapi memang waktu itu sampai dia pernah datang untuk mendoakan kami di rumah. Jadi itu dia pun secara penampilan hamba Tuhan itu terlalu sangat melekat dan saya perasaan dan saya tidak buatlah yang namanya kwitansi. Tibalah pada satu ketika teman-teman, bulan sudah berjalan nih tahun 2024 ini kan 2023 ini 2024 ini sapu adik tanya kakak tanya-tanya kasih kita sapi dong sudah kira-kira kita bisa ambil ke belum. Saya ketemu lah, saya beberapa kali ketemu yang tante yang jual, tante itu kan suka kenalin dengan kita, tante yang bilang dia cerita bahwa dia ini jaga sapi 100 ekor di kampung ini. Saya ketemu berapa kali di pasar dan dia sempat bilang bahwa nanti kami antarin sapi dong. Dan dia bilang nanti siap uang oto saja. Saya bilang oke, nanti saya siapkan uang otonya berapa. Dia bilang waktu itu saya juga kaget, dia bilang 1 ekor 25.000 sapi dari Unlasi datang sini 1 ekor 25.000. Disclaimer sebelum sampai sana. Salah satu hal yang membuat saya sudah mulai mengganjal itu nanti baru saya cerita di selanjutnya. Jadi dia bilang 1 ekor itu 25.000 teman-teman. Jadi waktu itu kedua ekor masa sih dalam hati itu 25.000 sapi dari Enlasi datang ini 25.000 sempat saya pikir begitu. Cuma saya pikir ya sudahlah, mungkin itu dia harga standar oto, nanti next lagi mungkin kita kasih lebih lah uang sirip Pinang. Tunggu sak bapak. Jadi beberapa kali itu saya ketemuin tante di pasar dan dia bilang begitu, baru dia bilang siap uang sanona nanti ya belok iya. Jadi ketemu di pasar beberapa kali saya kasih dia uang, maksudnya uang sirip Pinang 10-20 ribu lah saya kasih. Kemudian teman-teman, sampailah pada di momen di mana itu sebenarnya ini kita harus percaya kita hati nurani. Sarko siapa lewat. Jadi teman-teman, beta lanjut tadi mama dong lewat, jadi itu kayu dong situ. Jadi beta agak terganggu kalau cerita. Nah kemudian pas waktu sampai di momen di mana itu memang ada ulang-ulang bilang kan harus ambil sapi dan segala macam. Nah saya berapa kali ketemu ini tante atau ketemu ini tante di pasar ini kan dia selalu bilang siap uang saya. Tibalah momen bulan April ini, jadi Desember sampai ke April 2024 ini. Saya cerita, saya bilang ke dia lah, tante, saya telepon nih, berapa kali telepon dia sudah menghindar. Ini ibu nih sudah menghindar. Beberapa kali saya telepon dia sudah menghindar, saya sudah menghindar gitu. Dan tibalah momen saya berapa kali telepon, saya WA dia blokir saya. Sampai pada akhirnya dia pembapak meninggal, sapi melayat. Saya bawa diri sapi melayat dan tujuan ini saya pingin untuk ketika sapi melayat ini nanti dia bisa bicara baik-baik dengan saya. Sampai sana dia mulai menghindar, teman. Kemudian di situ tuh dia bilang sapu HP rusak. Jadi orang-orang telepon saya tiba-tiba padahal dia udah pegang HP. Itu mulai. Dan kemudian pada saat itu juga teman-teman, sampai situ itu juga ketemu itu tante yang jual itu, ketemu dia di situ. Nah saya juga rasa tidak sopan kalau saya tiba-tiba tagih orang di dalam momen dia lagi berduka. Dan kemudian pas di momen itu juga teman-teman, saya rasa tidak etis sekali juga. Dan kemudian dia pembawa suku habis, terus beberapa kali saya kasih tinggal dulu. Kemudian pas di bulan bulan kalau salah lewat April jauh cuma sebulan 6 ke 5 itu bepo adek beta nih dia surah sekim kakak cek dulu sapi dong, cek dulu gitu. Saya telepon dia dan sampai pada momen saya surasa marah sekali. Dan saya pas keluar dari pasar, kebetulan dia rumah dekat pasar situ, saya keluar dari pasar situ, saya ketemu dia teman-teman dan saya labrak dia di situ. Saya panggil dia, bapak ibu Karmana, kasih kembali uang saja. Kalau memang sudah tidak ada yang namanya kasih kembali uang saja sapi, kami minta uang dan tidak minta bunga, kasih kembali saya ini 2 juta. Ini ibu tiba-tiba dia berdiri jalan ini, dia mulai meruak, dia mulai memasang kaya. Dan sampai akhirnya teman-teman itu siang itu saya labrak dia di jalan dan saya sempat ramas dia karena saya terlalu marah. Akhirnya kami dipanggil masuk ke dia rumah ini. Masuk dia rumah, tiba-tiba dia mulai mengelak. Dia bilang, sejak kapan saya kasih kamu uang? Sejak kapan sejak kapan lu kasih be uang? Son ada kwitansi, son ada apa dia nama, son ada yang namanya
Bukti sejak kapan lu kasih uang? Wih, teman-teman, di situ tuh be mulai beta marah sampai be menangis di depan dia pun. Ada dia pun kakak laki-laki ada di situ, dan dia pun kakak ini, teman-teman, salah satu orang yang cukup berpengaruh ada di kota Soe dan pejabat ada di kita mau kota Soe sebagai abdi negara juga. Sampai duduk juga, aduh ini kakak Nona, teman-teman. Dia tidak peduli, dia tidak pusing dengan saya. Pokoknya dia bersikeras dengan dia pun. Dia bilang lu pukul sama saya. Jadi waktu itu memang saya marah dan saya ramas sama dia, teman-teman. Saya ramas pada titik-titik tertentu yang memang kalian tidak boleh tiru. Jadi di momen itulah, teman-teman, saya mulai, waktu itu kami bicara baik-baik dan saya akhirnya bilang ke dia bahwa saya sudah mengampuni dia dan saya sudah ikhlas ini uang ke dia 2 juta ini. Tapi ada beberapa kesalahan dan kebodohan saya yang sebenarnya sudah sapu hati nurani ingatkan saya bahwa ini harusnya saya warning sudah. Saya harusnya waktu itu tuh ikuti dan langsung minta kembali uang sudah. Tapi saya karena pakai saya perasaan, saya istilahnya kayak mana ya, rasa kayak bagaimana begitu. Tidak enak karena secara dia reputasi ini hamba Tuhan loh. Oh dia kalau menyanyi suaranya keren, terus dia kalau puji Tuhan the best. Kalau berdoa pun terjadi something, teman-teman, terjadi mujizat. Pernah datang berdoa ke kami di rumah ini, terjadi luar biasa pemulihan. Tapi dia pun titik ini membuat saya tuh patah semangat dan saya rasa kayak Tuhan. Waktu itu saya menangis dia ke rumah. Kemudian saya pulang lalu saya cerita ke mama dong bahwa ini ibu nih seperti begini. Saya cerita saya kebodohan satu adalah saya sudah rasa waktu tanggal 24, teman-teman, saya cerita awal tanggal 24 Desember itu pagi kan saya antar sapu uang kasih dia toh, uang sapu adik uang kasih dia kan, almarhum uang. Pagi saya antar ini uang, setelah saya antar ini uang, teman-teman, saya pulang sore itu secara tidak sengaja, teman-teman, saya datang belanja. Waktu itu kan memang momen-momen kita Natal, jadi saya selalu belanja di Wijaya Swalayan. Sekali lagi Wijaya Swalayan, karena memang saya biasa belanja di situ. Saya cerita ke kamu sesuai dengan fakta dan sesuai dengan apa yang saya alami. Saya belanja di Wijaya Swalayan, saya baru mau masuk Wijaya Swalayan, maka dia keluar dari Wijaya Swalayan dengan dia pun adik yang waktu itu pacaran dengan saya pun keluarga. Keluar dari situ dan belanja banyak sekali. Saya hati nurani langsung jatuh, kayaknya dia belanja pakai uang yang tadi saya kasih. Tapi saya tepis lagi saya perasaan saya tidak boleh begitu karena ini bagaimanapun juga dia hamba Tuhan. Itu saya pun kebodohan satu lagi. Waktu itu sebenarnya saya hati nurani bilang minta kembali uang sudah. Soalnya dia 10. Saya hati nurani bilang begitu, tapi saya selalu bersikeras bahwa saya tidak apa-apa karena dia hamba Tuhan. Kemudian saya pun kebodohan kedua lagi, teman-teman, yang kalian harus belajar ini adalah waktu itu saya tidak buat kwitansi karena saya merasa saya perasaan dengan dia. Karena memang orangnya terlalu baik, loyalitasnya terlalu high dengan kita, teman-teman. Jadi saya tidak pikir ambil bahwa dia akan tipu sama saya. Jadi waktu itu saya tidak minta betul-betul bikin kwitansi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga lagi, teman-teman, itu adalah satu hal yang saya benar-benar membuat kesalahan itu. Sebenarnya adalah saya terlalu mudah percaya sama orang. Itu saya punya kelemahan terbesar yang saya mau cerita ke kalian, teman-teman. Jangan ikut saya punya kebodohan-kebodohan ini. Sekalipun itu, ini pengalaman ya, sekalipun itu, teman-teman, dia mau orang sebaik apapun, kalau ada urusan yang sangat-sangat penting, bicara soal uang, kwitansi. Harus buat kwitansi. Karena tidak bisa, teman-teman, kita buat apa-apa kalau tanpa kwitansi, kita tidak akan ada bukti secara, kalau misalnya terjadi ke saya ini sebenarnya saya bisa lapor sama dia, tapi saya tidak punya bukti hukum, bukti secara legalitas, dan saya pasti akan kalah, teman-teman. Jadi saya ceritakan kasih kalian ini pengalaman supaya kalian paham bahwa harus bikin kwitansi sekecil apapun itu uang. Kalau berurusan dengan transaksi jual beli harus ada kwitansi. Dan waktu itu saya belajar banyak. Dan yang satu hal yang saya mau ceritakan kasih kalian dia pengalaman adalah saya belajar mengampuni. Dan waktu itu saya mengampuni ini omong ini Tuhan, sepertinya saya pelukan belum benar-benar pulih juga karena berapa kali saya ketemu ibu. Dan saya lihat juga dia selewaran di TikTok ini dengan suaranya yang sangat merdu dan luar biasa. Tapi saya mau bilang saya sudah mengampuni sama dia. Dan saya ikhlaskan sapu adik uang yang dia justru pulang ke surga dan dia sudah tenang di surga dengan kami ikhlaskan itu uang 2 juta. Memang nilainya waktu itu adalah hanya, kalau beberapa orang itu mungkin hanya 2 juta. Tapi waktu itu dia jual dia sapi dengan istilahnya dia mau kembali bikin bibit. Karena dia punya anak-anak juga tuh dia mau ini. Akhirnya Oktober adik berpulang, kami sudah ikhlaskan ini uang
2 juta. Jadi ada begitu banyak pengalaman yang terjadi di sini teman-teman. Tapi satu hal yang mungkin saya lihat juga Tuhan kesaksian ya. Tuhan mengajar saya bahwa hamba Tuhan juga manusia. Satu poin. Hamba Tuhan juga manusia. Kemudian yang kedua lagi teman-teman, saya mau bilang ke kalian adalah jangan mudah percaya sama orang. Apa-apa hal-hal apa sebaik apapun juga kalian teman-teman harus tetap punya nilai yang namanya waspada. Saya itu rasa ini hal ini sampai sedikit ini satu penyesalan saya adalah saya sangat menyesal karena sapu adik uang. Kalau waktu itu sapu uang teman-teman mungkin saya akan bilang tidak apa-apa. Dan waktu hal yang bikin saya tambah sakit adalah sapu adik berpulang. Dia meninggal akhirnya ini uang harus hilang begitu saja. Jadi rasa aduh ketun jadi menangis nih. Rasa apa ya teman-teman, ini orang dong nih tapi ya sudahlah. Akhirnya teman-teman saya mau bilang saya cerita-cerita ini untuk teman-teman kita sama-sama belajar. Tapi saya sekali lagi kalau suatu saat semoga ini ibu, tapi saya lihat dia ada lagi bikin konten juga di TikTok dan di Facebook dan dia pokoknya ada heboh-hebohnya di TikTok. Jadi saya cuma mau bilang, ibu kami sudah mengampuni ibu, kami sudah ikhlaskan itu uang 2 juta, Tuhan berkati ibu. Dan saya beberapa kali ketemu ibu, saya tahu ibu adalah pelayan Tuhan dan kami tidak berhak untuk istilahnya menghakimi ibu, tapi penghakiman adalah milik Tuhan. Kami sudah mengampuni ibu, tapi saya harap tidak ada lagi korban-korban berikutan. Teman-teman, ini hanya cerita saya supaya menjadi pengalaman, tapi saya sudah tidak maksud untuk menyudutkan ini ibu atau mencari-cari sensasi atau apa, tapi ini biar menjadi suatu cerita dengan konten-konten saya akan bercerita, saya cerita sekali kalian saya pengalaman untuk bisa menjadi pelajaran. Kita belajar sama-sama teman-teman, kita belajar sama-sama dari pengalaman kita sehingga kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan sejujurnya teman-teman, saya juga bukan orang yang sudah sangat sempurna di kolong langit ini sehingga saya boleh menceritakan kebusukan orang lain, tapi ini bicara soal pengalaman. Jadi biarlah pengalaman saya ini bisa menjadi sesuatu yang menolong orang lain untuk tidak melakukan hal kebodohan yang sama. Pada dasarnya adalah kalau kita terlalu baik, kalau kamu mau jadi orang baik, baiklah kepada Tuhanmu. Jangan baik kepada orang yang salah memanfaatkan kebaikanmu. Karena orang-orang sekarang ini kalau kita terlalu baik, dia hanya akan memanfaatkan kita. Jadi makanya saya teman-teman, saya cerita ini agak panjang untuk kita sama-sama belajar. Saya kepingin untuk teman-teman tahu bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang terlalu baik. Karena apa? Kalau kita menjadi orang yang terlalu baik, orang hanya akan memanfaatkan kita. Karena tidak semua orang itu paham kebaikan kita itu seperti apa. Nilai ketulusan kebaikan kita itu seperti apa, tidak semua orang paham. Maka itu kita harus berhati-hati sehingga kita pun nilai kebaikan, kita pun nilai ketulusan itu benar-benar tepat sasaran kepada orang yang tepat. Jangan sampai salah sasaran. Repot. Memang Tuhan bilang kita harus berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Kita harus berbuat. Tapi menurut saya ini bukan sesuatu hal yang harus dicontoh teman-teman. Kenapa? Ini orang ini hamba Tuhan, tapi kita harus serba salah di sini teman-teman. Makanya teman-teman kita belajar sama-sama. Saya juga cerita ini sebagai pengalaman, bukan mau menyudutkan pihak manapun, tapi menjadi soal pengalaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita belajar untuk saling mengampuni dan melepaskan sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Semoga apa yang menjadi cerita saya ini bisa menjadi kekuatan buat orang lain.